Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di mana variabel bebasnya mempunyai pangkat paling tinggi 2. Untuk cara penulisan fungsinya yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, atau bisa juga dengan Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Dengan ini Y adalah fungsi dari X, di mana Y adalah variabel terikat, sedangkan X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Seperti pada gambar berikut, jika A lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Kemudian, jika D lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di dua buah titik, yaitu X1,0 dan X2,0, seperti pada grafik C dan F. Selanjutnya, jika D sama dengan 0, grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X di X1,0, seperti pada grafik B dan E. Dan terakhir, jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X seperti pada grafik A dan D. Yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Apabila X sama dengan 0, jadi Y sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai simetri yang persamaannya yaitu X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Parabola mempunyai titik balik dengan koordinat yaitu P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat, min 4AC per 4A. Yang kelima, untuk menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Contohnya, gambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat dari Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Dari soal di atas adalah sebuah parabola dengan A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Bisa kita lihat dari hasil tersebut diperoleh dari A sama dengan 1 itu dari X pangkat 2, karena di depan X tidak ada angka maka kita anggap 1. Lalu B sama dengan 4 itu dari 4X, karena di depan X ada 4 maka B sama dengan 4. Dan C sama dengan 4 diperoleh dari 4. Lalu yang pertama, untuk titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, maka titik potong grafik dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Jadi, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X-nya, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Dan hasilnya adalah X tambah 2 dan X tambah 2 sama dengan 0. Dari hasil yang diperoleh di atas, maka X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka, dari sebelah kiri, X sama dengan min 2. Kenapa hasilnya min 2? Karena plus 2 dipindah ruaskan menjadi min 2. Dan di sebelah kanan pun juga sama, X sama dengan min 2. Jadi titik potongnya dengan sumbu Y adalah min 2,0 atau X-nya min 2, Y-nya 0. Titik potong grafik dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0.
yaitu F0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 4, yaitu hasilnya 4. Jadi, titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,4. Yang kedua yaitu menentukan koordinat titik baliknya. Bisa dimasukkan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan min B per 2A dan min B kuadrat min 4AC per 4A. Tinggal dimasukkan angkanya, yaitu P sama dengan min 4 per 2 dikali 1 dan min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1, yaitu hasilnya min 2,0. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 dikali 1, yaitu hasilnya min 2. Dari penjelasan sebelumnya, maka sketsa grafik kuadrat dari fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk titik potong yang pertama yaitu x sama dengan min 2,0 atau x-nya min 2, y-nya 0. Untuk titik potong yang y-nya sama dengan 0,4 atau x-nya 0, y-nya 4. Untuk koordinat titik baliknya sama dengan min 2,0 atau x-nya min 2, y-nya 0. Selanjutnya untuk persamaan sumbu simetrinya adalah min 2. Simpulan dari materi yang kami presentasikan yaitu fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di mana variabel bebasnya mempunyai pangkat paling tinggi 2. Yang kedua yaitu sistem persamaan dengan setidaknya satu persamaan nonlinier disebut sistem nonlinier. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.